Terima kasih. Nama saya Heru Setiawan. Saat ini menjalani masa MPP. Insya Allah nanti mungkin 1 November kita akan. Jadi memang sebenarnya pelatihan ini sangat bermanfaat untuk kita. Saya secara pribadi memang masih belum mengenal apa itu sidat, moa dan lain sebagainya. Yang saya tahu belut. Sehingga dengan adanya waktu Pak Teguh menyampaikan bahwa akan ada pelatihan ini, saya sangat tertarik gitu. Sehingga saya bisa membedakan mana sidat, mana belut. Karena waktu kita pelatihan persiapan pensiun kemarin di Jogja itu ada kelompok yang membahas masalah sidat, ada yang agroindustri dan lain-lain. Sehingga kebetulan saya tidak memilih itu gitu ya. Dengan adanya ini, ya saya coba memperkaya. Gitu. Walaupun sampai saat ini saya sendiri juga masih mencari-cari nih kira-kira mana yang lebih cocok dengan passion saya gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau ada kesempatan suka bersepeda gitu kan kemana. Saya juga pernah sampai ke kemarin itu ke Gunung Salak itu di atas itu ada orang yang mau jual peternakan ikan gitu ya, ikan mas. Setelah kita lihat ke sana dan harganya mahal sekali, 3 miliar, tidak sanggup kita. Berapa luasnya? Dan saya juga sangat tertarik. Gitu. Berapa luasnya Pak? Sekitar 1 hektaran. Ada air mengalir? Air ngalir, tapi air ngalirnya itu juga saya lihat dia bilang dari mata air, tapi ternyata dia ngambil dari sungai gitu kan. Terus saya bilang ini dari sungai pasti akan kena kontaminasi kotoran rumah tangga limbah saya bilang gitu. Pasti hati-hati. Ya. Sehingga saya juga hanya sekedar lihat aja dan memang sih lihat lokasinya bagus gitu. Dan saya sampai sekarang saya juga mencari-cari. Memang dalam mindset saya juga saya pengen gitu suatu saat punya kolam yang punya sumber mata air dan bisa melihara ikan di situ. Yang mudah-mudahan nanti bisa terwujud entah bagaimana caranya, tapi ya sehingga saya juga perlu banyak belajar. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan kemudian saya melihat dari kandungan gizi ikan sidat ini 45 kali lipat dari kandungan vitamin A susu sapi gitu ya. Saya sangat tertarik. Artinya makanan ini gizinya cukup tinggi gitu. Dan ini mempunyai potensi untuk kita kembangkan. Nah, kita juga nggak tahu nih pasaran di luar di lingkungan komoditi makanan kita apakah ini termasuk punya harga yang bersaing gitu ya. Nah ini juga perlu juga jadi kita bisa memperkirakan bahwa nanti bisnis kita ini akan jalan dan kalaupun iya kemana pemasarannya, cara pemeliharaannya dan lain sebagainya ya. Dan barangkali kalau ini memang belum banyak diminati oleh masyarakat kita kan kita bisa membuat satu komunitas. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik, kita sama-sama membentuk pasarnya, bisa membuat produk akhirnya, sehingga kalau ada produk akhir bisa jual, kita produksinya juga pede gitu ya, kita tertarik untuk tetap memproduksi. Tapi kalau pemasarannya nggak bisa kan juga susah juga gitu. Saya kira itu aja bisa saya sampaikan. Harapan saya sih, saya bisa mendapatkan peternakan sidat ini secara keseluruhan, sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira potensinya seperti apa. Dan lokasi yang paling baik untuk peternakan ini di mana, seperti apa kondisinya, gitu kan. Dan tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang lazim muncul itu apa aja, itu penting. Karena jangan sampai kita udah invest lingkungan, udah invest bibit dan lain sebagainya, ternyata banyak kendala-kendala dan itu sangat tidak ekonomis jadinya ya, dan sangat tidak prospektif. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.